Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi karakteristik perusahaan jasa, siklus akuntansi perusahaan jasa, dan transaksi perusahaan jasa. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui tentang hal tersebut, mari kita simak video penjelasan berikut. Baiklah, untuk yang pertama, apa sih itu perusahaan jasa? Nah, perusahaan jasa adalah suatu usaha yang mempunyai aktivitas produksi produk yang tidak berwujud atau jasa yang memiliki tujuan untuk memperoleh sebuah keuntungan atau laba. Adapun karakteristik perusahaan jasa antara lain yang pertama, kegiatan utamanya menjual jasa. Yang kedua, tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Yang ketiga, tidak ada harga pokok produksi. Dan yang terakhir, tidak ada standar harga yang umum. Kemudian, penjelasan dari masing-masing karakteristik perusahaan jasa yaitu yang pertama, kegiatan utamanya menjual jasa. Karena di sini perusahaan jasa tidak membuat produk, maka kegiatan utamanya pastilah hanya menjual atau menawarkan jasa yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Seperti yang kita ketahui bahwa jasa merupakan bentuk intangible, sehingga perusahaan jasa tidak menjual produk yang bisa disimpan atau dilihat. Meskipun produknya tidak dapat dilihat, tapi kita tahu manfaatnya dan dapat dirasakan oleh konsumen atau penggunanya. Kemudian yang ketiga yaitu hasil tidak dapat disamakan. Maksudnya di sini adalah hasil dari usaha jasa sangat subjektif. Itu bergantung terhadap kepuasan konsumen atau pelanggannya, sehingga hasil usaha jasa tidak dapat disamakan antara satu konsumen dengan konsumen lainnya. Penyebabnya yaitu karena ukuran kepuasan setiap orang itu berbeda. Selain itu, kualitas karyawan juga tergantung pada kondisi psikologis, kesehatan, dan sebagainya. Sebagai contoh, misalnya karyawan yang memiliki shift sejak pagi hingga sore pasti berbeda dalam memberikan pelayanannya. Layanan pagi pasti lebih prima dibandingkan dengan layanan yang dilakukan pada sore hari saat kondisi karyawan sudah mulai capek. Kemudian, penjelasan yang keempat yaitu tidak ada harga pokok produksi. Di sini karakteristik yang sangat membedakan antara perusahaan jasa dengan jenis perusahaan lainnya adalah tidak adanya harga pokok produksi dan penjualan perusahaan jasa tidak melakukan kegiatan produksi barang karena tidak membutuhkan bahan baku produksi. Hal itu membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa tidak terdapat informasi tentang harga pokok produksi dan penjualan. Kemudian yang terakhir yaitu tidak ada standar harga yang umum. Maksudnya di sini adalah kebutuhan konsumen atau pelanggan biasanya berbeda-beda, tergantung keluhan atau keinginannya. Sehingga harga jasa tidak bisa dipatok secara umum dan harus disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Kemudian, untuk siklus akuntansi perusahaan jasa, antara lain yang pertama, identifikasi dan analisis transaksi atau penggolongan. Yang kedua, pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Yang ketiga, posting ke buku besar. Yang keempat, penyusunan neraca saldo. Yang kelima, penyusunan jurnal dan neraca saldo penyesuaian. Yang keenam, neraca lajur. Yang ketujuh, penyusunan laporan keuangan. Yang kedelapan, penyusunan jurnal penutup. Yang kesembilan, jurnal pembalik. Dan yang terakhir atau yang kesepuluh yaitu neraca akhir atau awal setelah penutupan. Selanjutnya yaitu transaksi perusahaan jasa. Yang pertama yaitu ada investasi. Nah, komponen yang sangat penting pada saat akan membuka suatu usaha baru adalah komponen modal. Modal diperlukan dari investasi yang ditanamkan oleh investor, di mana nilai investasi ini berkolerasi dengan skala usaha yang akan dibuka. Kemudian yaitu ada pembelian. Di sini perusahaan jasa memerlukan perlengkapan atau peralatan kerja dalam melakukan aktivitas ekonominya. Pembelian peralatan ini bertujuan untuk berjalannya kegiatan operasional perusahaan yang efektif dan efisien. Kemudian ada yang namanya pendapatan. Setiap perusahaan pasti ingin memperoleh pendapatan dan keuntungan semaksimal mungkin. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan akan berusaha menyediakan jasa yang terbaik bagi para konsumennya. Pendapatan tersebutlah yang akan digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan. Kemudian pembayaran.
Dalam menjalankan kegiatan operasional di suatu perusahaan, tentu saja tidak hanya diperlukan perlengkapan maupun peralatan yang canggih, namun diperlukan juga komponen penting seperti listrik, telepon, dan internet. Kemudian yaitu penerimaan piutang. Penjualan jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan menimbulkan pemasukan tidak hanya pada saat konsumen langsung membayar, tetapi juga pemasukan dari segi piutang. Dengan pemberian piutang, maka konsumen akan membayar dalam kurun waktu yang sudah disepakati. Yang terakhir yaitu pengembalian investasi. Di awal sudah disebutkan bahwa kebutuhan investasi atau modal untuk memulai suatu usaha. Investasi ini dapat diperoleh dari pemilik maupun investor. Modal yang diberikan pada saat pendirian perusahaan itu harus dikembalikan, di mana pengembalian dapat dilakukan pada saat kondisi keuangan perusahaan sudah stabil. Nah, seperti apa sih contoh dari perusahaan jasa itu? Yang pertama yaitu jasa profesi seperti dokter, akuntan, konsultan keuangan, dan konsultan pajak. Kemudian, ada jasa travel seperti penjualan tiket perjalanan dan angkutan umum. Ada juga layanan instalasi dan reparasi seperti reparasi ponsel maupun bengkel. Kemudian jasa pendidikan atau kursus seperti bimbel, kursus bahasa serta sekolah. Kemudian penginapan seperti hotel, asrama, dan mes. Kemudian ada penyedia layanan komunikasi seperti televisi, radio, dan telepon. Kemudian jasa perawatan tubuh seperti salon dan spa. Itulah tadi contoh dari perusahaan jasa. Kemudian, adapun ayat Al-Quran yang berhubungan dengan jasa yaitu Quran Surah Al-Qasas ayat 26 yang artinya, dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya, orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Baiklah, sekarang kita memasuki materi kedua, yaitu neraca lajur atau kertas kerja. Kemudian, untuk pembahasan yang pertama, kita harus tahu apa sih neraca lajur itu? Nah, neraca lajur atau worksheet merupakan lembar kerja akuntansi berkolom-kolom untuk merangkum informasi buku besar yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan. Neraca lajur bukanlah sebuah catatan akuntansi permanen, bukan pula merupakan jurnal atau bagian dari buku besar. Neraca lajur hanyalah instrumen yang dipakai untuk memfasilitasi penyusunan jurnal penyesuaian dan laporan keuangan. Lanjut, untuk fungsi neraca lajur yaitu 1. Digunakan untuk meringkas, 2. Mengevaluasi transaksi yang ada, 3. Sarana menyusun laporan, 4. Prosedur perusahaan yang kredibel, yang terakhir melihat kegiatan harian perusahaan. Kemudian, untuk penjelasan dari fungsi neraca lajur, yang pertama digunakan untuk meringkas. Mengapa demikian? Nah, dalam sebuah perusahaan, terlebih dalam skala yang besar, tentu akan banyak transaksi yang terjadi setiap harinya kan? Bahkan ketika direkap dalam 1 bulan. Nah, dengan adanya neraca ini akan mampu untuk menggolongkan beberapa transaksi yang kemudian diringkas dalam setiap transaksi yang dijalankan. Untuk yang kedua, mengevaluasi transaksi yang ada. Maksudnya yaitu, ketika mampu membuat sebuah neraca yang rapi, tentu akan lebih mudah bagi sebuah perusahaan melakukan pendataan dan mengevaluasi pencatatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Ketika melakukan pencatatan, ada kalanya accounting membuat sebuah kesalahan, baik penjumlahan maupun pada saldo. Nah, dengan menggunakan neraca ini akan memungkinkan untuk meminimalisir kesalahan tersebut. Adapun fungsi yang ketiga tadi yaitu sarana menyusun laporan. Nah, dengan adanya sebuah neraca ini akan mampu mempermudah dalam pembuatan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan jumlah transaksi yang ada akan direkap dan juga ditampilkan dalam sebuah alur secara singkat, meskipun pada awalnya data yang ada sangat detail. Kemudian yang ketiga, prosedur perusahaan yang kredibel. Bagi sebuah perusahaan yang mampu mengelola laporan keuangan dengan baik, tentu akan membuat sebuah neraca yang satu ini. Hal tersebut dikarenakan dengan neraca yang menampilkan sebuah data yang terstruktur, juga menjadikan sebuah alur dalam laporan keuangan lebih mudah. Kemudian yang terakhir yaitu melihat kegiatan harian perusahaan. Maksudnya di sini yaitu untuk bisa melihat bagaimana transaksi harian sebuah perusahaan,
kita dengan membuat worksheet yang satu ini, tentunya hal tersebut akan berimbas pada kemudahan melakukan evaluasi di setiap transaksi yang ada. Adanya hal tersebut menjadikan banyak perusahaan yang melakukan pembuatan neraca ini untuk memudahkan setiap pengambilan keputusan yang ada. Lalu untuk tujuan pembuatan neraca lajur yaitu antara lain, yang pertama memudahkan penyusunan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan akan semakin mudah ketika neraca lajur telah dibuat terlebih dahulu. Hal ini karena semua nominal yang ada pada buku besar bisa langsung terlihat di neraca ini tanpa harus mencari dalam buku besar yang memiliki kolom dan juga jumlah yang terbilang banyak. Kemudian yaitu untuk yang kedua, sarana menggolongkan dan meringkas informasi neraca lajur. Di dalam neraca saldo akan terdapat banyak data, baik itu data penyesuaian maupun data yang digunakan untuk mempersiapkan ketika hendak membuat sebuah laporan keuangan. Dengan adanya neraca worksheet atau lajur ini akan meringkas dan menggolongkan data yang ada pada neraca saldo. Lalu untuk tujuan dari neraca lajur yang ketiga yaitu meminimalisir kesalahan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pembuatan laporan keuangan itu rentan mengalami kesalahan. Lebih parahnya lagi, ketika kesalahan ada di awal sebelum melakukan sebuah laporan, tentu hasil akhir berbagai bentuk laporan keuangan juga akan salah. Dengan menggunakan worksheet ini, akan menjadi sarana meminimalisir kesalahan yang mungkin bisa terjadi ketika membuat jurnal penyesuaian. Untuk tujuan yang terakhir, yaitu memperkirakan hal yang mungkin akan terjadi. Maksudnya yaitu dengan sebuah worksheet akan menjadi bahan untuk memperkirakan hal yang akan terjadi dalam sebuah perusahaan. Hal ini karena jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan akan lebih mudah terlihat. Tentunya adanya hal ini mampu menjadikan sarana bagi manajemen untuk memperkirakan hal yang mungkin berimbas pada kegiatan operasional. Kemudian, bentuk dari neraca lajur. Yang pertama, kolom 1 dan kedua merupakan kolom neraca saldo yang berisi saldo-saldo akun yang belum disesuaikan. Kemudian, kolom ketiga dan keempat merupakan kolom yang berisi data penyesuaian, kolom debit dan kolom kredit. Kemudian, kolom kelima dan keenam merupakan kolom neraca saldo akun setelah disesuaikan. Kolom ini berasal dari penjumlahan atau pengurangan angka-angka di neraca saldo dengan angka-angka penyesuaian. Lalu, untuk kolom ke-7 dan ke-8 merupakan kolom yang berisi laporan laba rugi. Kolom laba rugi berisi jumlah-jumlah pendapatan dan beban yang dipindahkan dari neraca saldo setelah disesuaikan. Lalu kolom 9 dan 10 merupakan kolom yang berisi laporan perubahan ekuitas. Dalam kolom ini, saldo akun modal dan penarikan prive dimasukkan untuk menghitung perubahan ekuitas yang terjadi pada periode tersebut. Lalu yang terakhir, kolom ke-11 dan ke-12 merupakan kolom yang berisi neraca. Kolom ini berisi pindahan jumlah aset dan kewajiban yang berasal dari neraca saldo setelah disesuaikan, termasuk pindahan ekuitas dari kolom laporan perubahan ekuitas. Demikianlah tadi pembahasan materi dari saya. Selanjutnya saya akan memberikan pesan dan kesan saya untuk dosen mata kuliah pengantar akuntansi Ibu Suci SEMAK. Terima kasih banyak atas segala materi dan pengajarannya yang telah diberikan kepada kami selama 1 semester ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kami ke depannya, dan semoga Ibu selalu diberikan kesehatan agar dapat mengajarkan dan memberi ilmu bagi mahasiswanya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.